Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu dosen Kristiani Natalia SST MH. Perkenalkan, nama saya Firnila Awaldia dengan NIM A1011231018 di dalam mata kuliah Hukum Pidana di dalam kodifikasi dari kelas C reguler pagi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil UTS saya terkait kasus Siti Rahmawati yang melaporkan mantan suaminya atas dugaan penganiayaan psikis. Dalam penerapan KUHP nasional, ini juga terdapat beberapa analisis yang akan saya sampaikan juga. Siti Rahmawati melaporkan mantan suaminya, Hendra yang berumur 35 tahun, atas dugaan penganiayaan psikis. Setelah bercerai, Hendra terus mengintimidasi Siti melalui pesan singkat dan media sosial, serta mencemarkan nama baiknya di tempat kerja. Hendra juga membatasi aksesnya terhadap anak-anak mereka, sehingga Siti mengalami tekanan batin atau gangguan kesehatan mental dan harus mengalami perawatan psikologis selama 3 bulan. Pada penerapan KUHP nasional, kini mengakui adanya penganiayaan psikis di dalam kasus ini. Hendra dapat terjerat dalam kasus ini dari beberapa pasal. Yang pertama, pasal terkait penganiayaan psikis di dalam KDRT. Jika penganiayaan ini terjadi di dalam hubungan keluarga akibat Hendra yang terus menekan atau melakukan penganiayaan terhadap Siti. Yang kedua adalah pasal 240 KUHP atau penganiayaan psikis. Karena Hendra yang terus menyebabkan tekanan batin kepada Siti, akibatnya Siti mengalami gangguan kesehatan mental yang berat sehingga mengalami perawatan secara psikologis. Yang ketiga adalah pasal 263 KUHP atau ancaman dan intimidasi yang mendapatkan hukuman bagi pelaku yang menyebabkan gangguan mental terhadap Siti atau terhadap korban atau gangguan psikologis. Dari analisis yang telah saya sampaikan tadi, perubahan KUHP dapat memberikan perlindungan bagi korban yang mengalami penganiayaan psikis. Namun, terdapat tantangan atau penegakan hukum dalam tantangan ini berupa pembuktian dan kesadaran hukum yang harus diatasi agar korban mendapatkan perlindungan secara maksimal. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat, tenaga medis, dan aparat hukum bagi perlindungan korban ini harus dilakukan secara adil dan efektif, apalagi seperti korban yang telah dialami oleh Siti terhadap penganiayaan psikis yang bisa mengakibatkan kesehatan mental dan melakukan pengobatan psikologis. Demikian hasil analisis terkait kasus dinamika penegakan hukum dalam tindak pidana penganiayaan psikis dalam KUHP nasional. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.